melaknatnya, kana yura fi zamanil awwali, dulu pernah terlihat iblis di zaman-zaman awal Islam, yakni oleh orang-orang masa salaf, para sahabat kah, tabi'in kah, atau atba'ut tabi'in. Faqala lahu rajulun, yang di masa itu ada seorang laki-laki soleh yang bertanya kepada iblis, ya Aba Murrata, wahai Aba Murrah. Iblis itu disebut, dipanggilnya Abu Murrah. Kaifa asna'u hatta akuna mithlaka. Kata lelaki tersebut, hai Abu Murrah, bagaimana caranya atau bagaimana saya bisa berbuat, atau apa yang bisa saya perbuat agar saya bisa menjadi seperti engkau? Ada seorang laki-laki bertanya kepada iblis, pernah berjumpa dengan iblis, entah sahabat, entah tabi'in, entah atba'ut tabi'in, pokoknya orang di kurun awal, berarti sahabat lah kurang lebih, atau tabi'in atau atba'ut tabi'in. Wahai Aba Murrah, bagaimana caranya saya bisa seperti kamu? Loh, kok pertanyaannya demikian? Qala, iblis menjawab, waihaka, celakalah kamu wahai manusia. Lam yatlub minni ahadun mithlu hadha, belum pernah ada seorang pun yang meminta kepadaku seperti apa yang laki-laki ini minta kepadaku. Fa kaifa tatlubu anta, lalu bagaimana cara kamu meminta? Jadi kata iblis, waihaka, celakalah kamu. Lam yatlub minni ahadun mithlu hadha, tak pernah ada satupun seorang laki-laki yang meminta kepadaku seperti ini. Fa kaifa tatlubu anta, lalu bagaimana cara kamu meminta, atau bagaimana mungkin kamu meminta seperti ini? Bagaimana mungkin kau meminta seperti apa yang kau pinta? Yakni kau ingin sepertiku, kata iblis. Bagaimana mungkin kau ingin sepertiku, sedangkan belum pernah ada satupun manusia yang meminta hal yang serupa dengan itu? Celaka nih. Faqala ar-rajulu, maka lelaki itu menjawab, inni uhibbu dzalika, sungguh aku menyukai hal itu. Justru tolong beritahu aku caranya, bagaimana cara menjadi seperti kamu wahai iblis. Tetap kekeh si laki-laki itu bertanya. Faqala lahu iblis, maka iblis kemudian menjawab, ama in aradta an takuna mithli, ketahuilah, jika kamu ingin agar bisa menjadi seperti aku, fatahawan bis solati, maka sepelekanlah solat. Wala tubadi minal hanafi sadiqan au kadhiban, dan jangan pernah kau pedulikan tentang janji, entah kamu itu berjanjinya benar ataupun bohong. Jangan pernah kamu pedulikan solat, atau sepelekan saja solat, dan sepelekan pula sumpah. Jangan pernah pedulikan sumpah, baik sumpah itu benar ataupun dusta. Kamu bersumpah untuk kebenaran ataupun kedustaan, ya, sepelekan saja sumpah, perbanyak sumpah. Demi Allah, demi Tuhan, wallahi, billahi, tallahi. Sudah umbar saja janji, umbar saja sumpah, kalau kamu ingin sepertiku, kata setan. Faqala lahur rajulu, setelah mendengar jawaban dari setan, menerima advice tersebut, nasihat dari iblis, setelah mendengar
solusi ataupun kiat-kiat sukses dari iblis untuk bisa seperti iblis. Lalu lelaki itu berkata, laqad ahadtullaha alla ada'as salata wala ahlifa yaminan abadan. Kalau begitu, saat ini pula sungguh dan sungguh, tentunya dan pastinya, laqad pakai lam taukid dan haraf taukid, qad, pastinya, kupastikan, ahadtullaha, aku janjikan saat ini kepada Allah, aku berjanji kepada Allah saat ini pula, an la ada'as salata, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan solat. Sebaliknya justru dari kiat-kiat iblis, wala ahlifa yaminan abadan, dan saat ini pula aku berjanji bahwa aku tidak akan bersumpah dengan satu sumpah pun selama hidupku, walaupun benar adanya, aku tidak pernah akan mengutarakan kalimat sumpah dari lisanku selama hidupku. Berarti tertutup jalannya. Untuk bisa seperti iblis itu tertutup jalannya. Jadi ternyata yang ia sumpahkan kepada Allah justru sebaliknya dari apa yang dikiatkan oleh iblis, yang dianjurkan oleh iblis. Nah kemudian faqala lahu iblisu, ketika mendengar ini, iblis kemudian berkata, ma ta'allama ahadun minni bil ihtiyali ghairuka. Tak pernah ada satupun orang yang belajar tipu daya dariku selain dirimu ghairuka. Wa ana ahadtullaha alla ansuha adamiyan qattun. Kata iblis, aduh suwe, kalau bahasa kita ya, aduh suwe teman, gak pernah ada satupun manusia yang belajar tipu daya dariku selain dirimu. Maka saat ini aku berjanji bahkan kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin, kata iblis, bahwa aku tidak akan pernah menasihati manusia selama umurku, sepanjang hidupku, selama-lamanya tidak akan ada satupun manusia yang aku nasihati mulai hari ini. Karena apa? Ketika ku nasihati manusia itu justru menjadikan nasihatku sebagai olok-olok dan dijadikan sebagai senjata untuk menyepelekan aku. Jadi iblis kecelek, iblis itu tukang tipu. Ya, jangan percaya dengan iblis. Meskipun kadangkala awalnya iblis itu membisiki kita, menghasut kita tuh seolah-olah kita diajarkan hal yang baik. Hati-hati, ada orang-orang yang akan dijadikan oleh iblis sebagai alat untuk menyesatkan banyak manusia. Ada orang-orang yang oleh iblis dijadikan alat, dijadikan sekutu untuk menyesatkan manusia. Dengan cara apa contohnya? Iblis membisiki kepada orang tersebut, kamu gak usah ngaji, gak usah datang ke ulama, gak usah ngikutin ulama, sudah langsung saja pada Al-Quran, langsung saja pada hadis nabimu, gak perlu ikutin orang alim, gak perlu belajar agama ini kepada orang alim, kepada ulama. Toh kamu bisa belajar sendiri, baca Qurannya, baca terjemah hadisnya, kamu bisa paham, kemudian kamu amalkan dan kamu ajarkan. Oleh iblis dihasut seperti itu. Akhirnya mula-mula menjauhi ulama, meninggalkan majelis ulama, enggan untuk mengikuti ulama yang bersanad. Kemudian belajar otodidak, terjemahan Quran, terjemahan hadis. Akhirnya salah kaprah, tidak sesuai substansinya, tidak seperti maqasidus syariahnya, malah bertentangan, menjadi sesat. Kemudian dia merasa tahu
lalu diajarkan kepada orang lain kesesatan itu, akhirnya dia menyesatkan orang banyak. Awalnya seperti yang bagus, kemudian diberikan pandangan-pandangan spiritual, ya. Karena iblis itu di dalam Al-Quran dijelaskan dalam ayat Quran bahwa iblis itu seringkali mencuri berita langit. Malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan berita kepada orang-orang salih, kepada para aulia Allah, para muttaqin. Tapi seringkali iblis itu mencuri-curi berita. Mencuri-curi berita. Sehingga dia katakan kepada para kahin, para peramal, para dukun yang mereka tidak mengamalkan syariat, yang menjauhi syariat, kemudian seolah-olah mereka diberikan kesaktian, keanehan, padahal mereka orang-orang yang fasik, munafik, orang-orang yang kufur bahkan kepada Allah Ta'ala. Lalu orang-orang yang digoda oleh iblis, dijadikan alat untuk menyesatkan orang lain ini, diberikan kemampuan seperti itu. Lalu kemudian ketika dia memperbanyak ibadah, pada saat dia memperbanyak ibadah kemudian semakin diberikan keanehan-keanehan, kesaktian-kesaktian. Lalu iblis datang mengaku sebagai Tuhan. Iblis datang mengaku sebagai Tuhan, lalu kemudian berkata, "Hai fulan atau hai fulanah, kamu tidak perlu lagi sholat." Nantinya begitu tuh, kamu tidak perlu lagi puasa, karena sungguhnya kau telah sholat dan puasa setiap helaan nafasmu. Hai fulan atau fulanah, kau tidak perlu pakai syariat Muhammad, karena kini kau telah kuangkat menjadi kekasihku. Terus ya, si iblis itu akan memberikan propaganda-propaganda supaya manusia ini tersesat tidak terasa. Kemudian iblis menghembuskan, lebih hebat kamu dibandingkan si alim itu, lebih hebat kamu dibandingkan si wali itu, lebih hebat kamu dibandingkan si fulan yang soleh itu. Terus dia merasa paling benar dirinya, merasa paling hebat. Yang akhirnya menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Tidak perlu merasuk ke dalam tubuh seperti kesurupan. Tapi ketika manusianya menerima terus bisikan-bisikan syaitan tersebut, maka akan sangat mudah dikendalikan, seperti mobil-mobilan pakai remote, nurut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mirdatun lirabbi tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah, salat adalah sarana untuk meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hubbul malaikati, dan kecintaan bagi para malaikat. Wa sunnatul anbiya'i, dan sunnah para nabi. Wa nurul ma'rifati, dan cahaya ma'rifat. Jadi kalau ada orang ngaku ma'rifat tapi tidak sholat, berarti ma'rifat iblis, ma'rifat setan, bukan ma'rifatullah. Kalau orang ngaku berthariqah tapi tidak sholat, maka berarti dia telah keluar daripada janjinya kepada Allah. Dia telah melepaskan ikatan dengan Allah Ta'ala. Dia berdusta. Wa aslul imani, dan sholat merupakan pokok dari keimanan. Jadi kalau orang ngaku iman, sadar, sehat tapi tidak mau sholat, maka dia telah meruntuhkan keimanannya. Dia telah berdusta dengan pengakuan imannya.
Wa ijabatud du'ai, dan salat merupakan sarana diterimanya doa. Wa qabulul a'mali, dan diterimanya berbagai amal ibadah. Wa barakatun fir rizqi, dan menjadi penyebab keberkahan di dalam rizki. Kalau mau barokah rezekinya salat, banyak rezeki, banyak harta, mohon maaf, itu belum tentu keberkahan dan belum tentu itu rezeki. Bisa jadi ujian, bisa jadi istidraj. Banyaknya harta, pendidikan yang tinggi, kemudian juga popularitas, belum tentu itu merupakan rezeki menurut Allah, tapi bisa jadi ujian yang telah melalaikan. Wajah ganteng, cantik rupawan, tubuh kuat, gagah perkosa. Yang gagah senang merkosa. Makanya yang merkosa itu kan disebut menggagahi gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan terletak pada jumlah harta. Keberkahan tidak terletak pada tingginya strata pendidikan. Keberkahan tidak terletak pada popularitas. Keberkahan tidak terletak pada wajah cantik rupawan ataupun ganteng kebangetan. Tapi keberkahan adalah ruh dari anugerah Allah Ta'ala. Bahkan air hujan saja itu membawa keberkahan. Air hujan tidak pernah sekolah. Air hujan itu tidak populer. Bahkan seringkali kalau datang hujan itu dikufuri oleh manusia. Aing mah hujan, kan gitu sih ya. Ya. Asal hujan, hujan. Diberi panas, meni panas pisan. Ya nggak hujan yang panas ngehiji. Ya kumaha, itu kan manusia. Piraku hujan teh ieu keur panas, panas hujan, dasar manusia. Diberi hujan gugurutu, diberi panas gugurutu. Datangna hujan keur panas gugurutu kene geus modar we eta tuh. Tuh mana? Tidak ada syukurnya manusia seperti itu. Syukuri. Syukuri apa adanya. Ada lagunya gitu kan? Lanjutannya. Nah gitu.